Sebelum hari benar-benar dimulai, ada momen singkat yang sering kita abaikan. Saat udara masih tenang, pikiran belum sepenuhnya sibuk, dan hati perlahan terbangun dari lelah yang tertinggal kemarin. Di momen seperti itulah, manusia paling jujur pada dirinya sendiri. Kita menyadari bahwa tidak semua hal berjalan sesuai harapan, dan tidak semua orang bisa kita pahami atau pertahankan. Banyak dari kita menghabiskan energi untuk menggenggam sesuatu yang sejatinya terus ingin pergi. Orang yang tak lagi sejalan, masalah yang berulang tanpa solusi, atau situasi yang menekan batin tanpa memberi ruang bernapas. Kita bertahan bukan karena kuat, melainkan karena takut melepaskan, takut dianggap kalah, takut merasa sendirian. Dalam pandangan Stoik, penderitaan sering lahir bukan dari apa yang terjadi, tetapi dari keinginan kita untuk mengendalikan hal-hal yang berada di luar kuasa. Kita lupa bahwa ketenangan tidak ditemukan dengan memaksa dunia berubah, melainkan dengan menata sikap batin terhadap dunia itu sendiri. Pembahasan kali ini bukan tentang menjadi dingin atau acuh, melainkan tentang kebijaksanaan untuk tahu kapan harus menggenggam dan kapan harus melepaskan. Karena ada kedamaian yang hanya datang saat kita berhenti melawan apa yang memang tidak pernah bisa kita kendalikan. Poin pertama, melepaskan keinginan mengubah sikap orang lain. Ada satu kelelahan batin yang jarang kita sadari sumbernya, bukan karena dunia terlalu kejam, bukan pula karena hidup selalu tidak adil, melainkan karena kita terus berusaha mengubah sesuatu yang sejak awal tidak pernah berada dalam kendali kita. Sikap orang lain, kita ingin mereka lebih mengerti, lebih menghargai, lebih peduli, lebih sesuai dengan harapan kita. Kita menunggu perubahan dari luar, seolah ketenangan batin baru akan datang ketika orang lain akhirnya bersikap seperti yang kita anggap benar. Tanpa disadari, kita menggantungkan kedamaian hidup pada keputusan dan kesadaran orang lain. Dan di situlah penderitaan perlahan tumbuh. Dalam pandangan Stoik, keinginan untuk mengendalikan sikap orang lain adalah bentuk perlawanan terhadap realitas. Setiap manusia memiliki pikirannya sendiri, latar belakangnya sendiri, dan jalannya sendiri. Kita boleh menyampaikan, kita boleh menjelaskan, kita boleh bersikap dengan baik. Namun setelah itu, hasilnya bukan lagi milik kita. Ketika kita terus memaksa agar orang lain berubah, sesungguhnya kita sedang menyerahkan kendali batin kita kepada mereka. Seringkali, bukan sikap mereka yang menyakiti kita, melainkan harapan kita yang terlalu keras. Harapan bahwa mereka akan memahami tanpa perlu dijelaskan. Harapan bahwa kebaikan kita pasti dibalas. Harapan bahwa kesabaran kita akan mengubah hati mereka. Padahal dunia tidak bekerja dengan hukum timbal balik yang selalu adil. Dan saat harapan itu runtuh, kita merasa kecewa, marah, bahkan merasa tidak berharga. Stoikisme mengajarkan satu kebijaksanaan sederhana, namun berat untuk dijalani. Fokuslah pada apa yang berada dalam kuasamu, dan lepaskan sisanya. Sikap orang lain bukan wilayah kekuasaan kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah sikap kita sendiri, cara kita merespons, dan batas yang kita tetapkan. Melepaskan keinginan untuk mengubah orang lain bukan berarti menyerah, melainkan memilih untuk tidak lagi melukai diri sendiri dengan ekspektasi yang mustahil. Ada ketenangan yang lahir saat kita berhenti berharap orang lain menjadi versi ideal dalam pikiran kita. Saat kita menerima bahwa sebagian orang memang tidak akan berubah, tidak akan memahami, dan tidak akan berjalan seiring dengan kita. Penerimaan ini bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kedewasaan batin. Ketika kita berhenti mengarahkan energi untuk mengendalikan orang lain, energi itu kembali kepada diri kita. Kita menjadi lebih jernih dalam berpikir, lebih tenang dalam bersikap, dan lebih bijaksana dalam memilih jarak. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang memenangkan orang lain, melainkan menjaga agar jiwa kita tetap utuh. Dan di sanalah pelepasan sejati dimulai. Bukan dengan mengubah dunia, tetapi dengan berhenti memaksanya tunduk pada keinginan kita. Poin kedua, berhenti menggenggam masalah yang terus berulang tanpa kendali. Ada jenis kelelahan yang tidak terlihat oleh mata, namun terasa berat di dalam kepala. Kelelahan itu lahir ketika pikiran terus berputar pada masalah yang sama, siang dan malam, tanpa arah penyelesaian yang jelas. Kita menggenggamnya erat, seolah dengan terus memikirkannya, segalanya akan berubah. Padahal yang berubah hanyalah kondisi batin kita yang semakin terkuras. Masalah yang terus berulang seringkali bukan bertahan karena kita lemah, melainkan karena kita terlalu ingin mengendalikannya. Kita meninjau ulang percakapan lama, mengulang kemungkinan yang tak terjadi, memikirkan skenario yang seandainya berbeda. Pikiran bekerja tanpa henti, namun tidak bergerak kemana-mana. Inilah jebakan paling halus dalam kehidupan modern.
merasa sibuk berpikir. Padahal sedang terjebak dalam pandangan stoik, masalah semacam ini menjadi beban karena kita mencampur adukan dua hal yang seharusnya dipisahkan. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang harus kita lepaskan. Kita terus menggenggam persoalan yang tidak memberi ruang tindakan nyata. Seolah pikiran kita adalah alat untuk mengendalikan realitas. Padahal, tidak semua masalah menunggu solusi. Sebagian hanya menunggu untuk dilepaskan. Menggenggam masalah tanpa kendali adalah bentuk perlawanan batin terhadap kenyataan. Kita menolak menerima bahwa ada situasi yang memang tidak bisa diubah saat ini, atau bahkan tidak akan pernah bisa diubah. Penolakan inilah yang membuat masalah terasa terus hidup, meskipun peristiwanya sudah lama berlalu. Yang tersisa bukan lagi masalah itu sendiri, melainkan bayangannya di dalam pikiran kita. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk lari dari masalah, tetapi untuk bersikap jujur pada batas kendali. Jika sebuah masalah menuntut tindakan, maka bertindaklah dengan tenang dan terukur. Namun jika tidak ada tindakan yang bisa dilakukan, maka menggenggamnya hanya akan melukai diri sendiri. Pikiran yang terus memutar hal yang sama bukan tanda kepedulian, melainkan tanda kelelahan yang belum kita akui. Ada kebijaksanaan dalam berhenti. Berhenti memikirkan ulang hal yang sama. Berhenti berharap masalah itu berubah hanya karena kita tidak berhenti memikirkannya. Melepaskan bukan berarti melupakan, melainkan berhenti memberi energi pada sesuatu yang tidak lagi berada dalam kuasa kita. Saat kita berhenti menggenggam masalah yang berulang tanpa kendali, kita memberi ruang bagi batin untuk bernapas. Kita tidak menjadi acuh, tetapi menjadi jernih. Kita tidak menyerah, tetapi memilih untuk tidak terus-menerus terluka oleh hal yang sama. Dalam keheningan itu, kita belajar satu hal penting. Ketenangan bukan datang ketika semua masalah selesai, tetapi ketika kita berhenti memeluk masalah yang tidak bisa kita kendalikan. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, pikiran tidak lagi berputar. Ia berdiri diam, sadar, dan akhirnya tenang. Poin ketiga, melepaskan situasi hidup yang tidak bisa dipaksakan berjalan sesuai harapan. Ada fase dalam hidup ketika usaha terasa tidak sebanding dengan hasil. Kita sudah berjuang, bersabar, dan menyesuaikan diri. Namun keadaan tetap berjalan, tidak seperti yang kita bayangkan. Di titik inilah banyak orang mulai bertanya, bukan lagi pada dunia, tetapi pada dirinya sendiri. Apa yang salah dengan diriku? Padahal seringkali, bukan kita yang keliru, melainkan harapan kita yang bertabrakan dengan realitas. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa jika kita cukup berusaha, cukup baik, dan cukup bertahan, maka hidup akan mengikuti arah yang kita inginkan. Namun kenyataan tidak selalu bekerja dengan logika yang rapi. Ada situasi yang sejak awal tidak bisa dipaksakan. Seberapapun kerasnya kita mencoba, tekanan hidup, kondisi ekonomi, keadaan keluarga, lingkungan kerja, atau jalan hidup yang terbuka dan tertutup tanpa pemberitahuan. Semua itu bergerak dengan hukum yang tidak selalu selaras dengan keinginan pribadi. Dalam pandangan stoik, penderitaan seringkali muncul bukan karena situasi itu sendiri, melainkan karena penolakan batin kita terhadap kenyataan. Kita melawan keadaan dengan harapan, seolah hidup berutang pada kita penjelasan dan keadilan. Kita memaksa situasi agar berubah sesuai rencana kita, dan ketika itu gagal, kita merasa frustrasi, marah, bahkan kehilangan arah. Padahal, semakin kita memaksa, semakin kuat benturan yang kita rasakan. Melepaskan situasi hidup yang tidak bisa dipaksakan bukanlah bentuk keputusasaan. Justru sebaliknya, itu adalah tindakan sadar untuk berhenti menghabiskan energi pada perlawanan yang sia-sia. Ada perbedaan besar antara menyerah dan menerima. Menyerah berarti berhenti hidup, sedangkan menerima berarti berhenti melawan apa yang tidak bisa diubah, agar kita bisa bergerak pada hal yang masih bisa kita jaga. Stoikisme mengajarkan bahwa kendali sejati tidak terletak pada keadaan, tetapi pada sikap batin terhadap keadaan itu. Kita tidak selalu bisa memilih di mana kita berada hari ini, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita berdiri di dalamnya. Ketika kita melepaskan tuntutan agar hidup berjalan sesuai harapan, kita membuka ruang bagi kejernihan. Kita bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa kulakukan dengan kondisi ini? Seringkali, situasi yang paling kita lawan adalah situasi yang menuntut kita untuk bertumbuh, bukan dengan cara yang nyaman, tetapi dengan cara yang jujur. Saat kita berhenti memaksa keadaan berubah, kita mulai menata ulang diri kita sendiri. Kita menyesuaikan langkah, menguatkan batas, dan merapikan ekspektasi. Bukan karena kita kalah, tetapi karena kita memilih untuk tetap utuh,
Melepaskan bukan berarti berhenti berharap sama sekali, melainkan menempatkan harapan pada tempat yang lebih bijak. Bukan pada dunia yang tak bisa kita kendalikan, tetapi pada kemampuan kita untuk bertahan, beradaptasi, dan tetap tenang. Di sanalah martabat batin dijaga. Dan ketika akhirnya kita berhenti memaksa hidup berjalan sesuai kehendak kita, Eda kita nenggan, yang muncul dengan sendirinya, bukan karena situasinya membaik, tetapi karena kita tidak lagi berperang dengan kenyataan. Kita berdiri tegak di tengah keadaan apa adanya, dengan jiwa yang tidak lagi terseret oleh harapan yang mustahil. Disitulah kebebasan batin benar-benar dimulai. Poin keempat, melepaskan harapan agar orang bertindak sesuai versi kita. Ada harapan yang sering kita simpan diam-diam, tanpa pernah kita ucapkan dengan jelas. Harapan agar orang lain bersikap seperti yang kita bayangkan, lebih pengertian, lebih peka, lebih adil, lebih sesuai dengan versi seharusnya menurut kita. Harapan ini jarang kita sadari, namun ketika ia tidak terpenuhi, kekecewaan datang dengan sangat nyata. Kita sering berkata bahwa kita menerima orang apa adanya, tetapi di dalam batin, kita menyimpan tuntutan halus. Kita ingin mereka berubah perlahan, mengikuti cara kita berpikir, cara kita merasa, dan cara kita menilai dunia. Tanpa sadar, kita tidak hanya berelasi dengan manusia di hadapan kita, tetapi dengan gambaran ideal yang kita ciptakan sendiri. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan gambaran itu, kita merasa terluka. Dalam pandangan Stoik, harapan semacam ini adalah sumber kegelisahan yang halus, namun terus-menerus. Bukan karena orang lain bersikap salah, melainkan karena kita meletakkan standar batin kita di tangan orang lain. Kita menggantungkan ketenangan pada perilaku yang tidak pernah berada dalam kendali kita. Setiap reaksi mereka, setiap pilihan mereka, menjadi penentu suasana hati kita. Melepaskan harapan agar orang bertindak sesuai versi kita, bukan berarti menjadi dingin atau kehilangan empati. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kejernihan batin. Kita mulai melihat orang lain sebagai manusia yang utuh, dengan latar belakang, keterbatasan, dan cara pandang yang berbeda. Kita berhenti memaksa mereka memenuhi peran yang kita tuliskan sendiri di kepala kita. Seringkali, luka terdalam bukan datang dari penolakan yang terang-terangan, melainkan dari harapan yang tidak pernah disepakati. Kita berharap tanpa berkata, menunggu tanpa meminta, dan kecewa tanpa menjelaskan. Dalam keheningan itu, kita merasa tidak dipahami, padahal orang lain tidak pernah tahu standar apa yang kita simpan. Stoikisme mengingatkan bahwa kedamaian lahir saat kita memisahkan keinginan dari kenyataan. Kita boleh berharap, tetapi tidak boleh menggantungkan ketenangan pada harapan tersebut. Kita boleh mencintai, tetapi tidak boleh menuntut orang lain mencintai dengan cara yang sama. Ketika harapan berubah menjadi tuntutan, relasi berubah menjadi sumber penderitaan. Melepaskan harapan ini adalah proses yang sunyi dan tidak mudah. Ada ego yang harus diturunkan. Ada keinginan untuk merasa benar yang harus dilepaskan. Namun di balik itu, ada kebebasan batin yang besar. Kita tidak lagi menunggu orang lain berubah untuk merasa tenang. Kita tidak lagi mengukur nilai diri dari respons orang lain. Saat harapan dilepaskan, hubungan menjadi lebih jujur. Kita melihat dengan lebih jernih siapa yang benar-benar bisa berjalan bersama kita dan siapa yang memang hanya singgah sebentar. Kita berhenti memaksa kedekatan dan mulai menghargai jarak yang sehat pada akhirnya. Melepaskan harapan agar orang bertindak sesuai versi kita adalah bentuk penghormatan. Penghormatan pada batas kendali, pada kebebasan orang lain, dan pada ketenangan jiwa kita sendiri. Karena kedamaian tidak pernah datang dari dunia yang menuruti kehendak kita, tetapi dari batin yang tidak lagi menuntut dunia menjadi sesuatu yang tidak pernah ia janjikan. Poin kelima, melepaskan kebutuhan untuk selalu mengendalikan arah segalanya. Ada dorongan halus dalam diri manusia untuk merasa aman dengan cara mengendalikan segalanya. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi besok, bagaimana orang akan bersikap, kemana arah hidup akan membawa kita. Kita menyusun rencana, membuat perkiraan, dan menata kemungkinan, seolah hidup adalah peta yang bisa dibaca dengan pasti. Namun kuat keinginan untuk mengendalikan arah segalanya. Semakin besar kegelisahan yang kita rasakan saat kenyataan bergerak di luar rencana. Kebutuhan untuk selalu mengendalikan arah hidup seringkali disamarkan sebagai tanggung jawab, kewaspadaan, atau kepedulian. Padahal di baliknya, tersembunyi rasa takut akan ketidakpastian. Kita takut jika sesuatu berjalan tanpa kendali, maka kita akan kehilangan pijakan. Maka kita mengatur, mengawasi, dan mencemaskan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Pikir menjadi sibuk, batin menjadi tegang,
Dalam pandangan Stoik, kebutuhan berlebihan untuk mengendalikan segalanya adalah ilusi yang melelahkan. Dunia tidak pernah sepenuhnya berada dalam genggaman manusia. Peristiwa datang tanpa izin, perubahan terjadi tanpa menunggu kesiapan, dan arah hidup sering berbelok tanpa peringatan. Ketika kita bersikeras menguasai semuanya, kita tidak sedang menguatkan diri, melainkan sedang menempatkan jiwa dalam posisi rapuh. Stoikisme mengajarkan pemisahan yang tegas antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Pikiran, sikap, nilai dan pilihan moral adalah wilayah kita. Namun hasil, respons orang lain, dan arah akhir dari banyak hal bukanlah milik kita. Ketika batas ini kabur, hidup berubah menjadi ladang kecemasan. Kita merasa gagal hanya karena dunia tidak mengikuti rencana kita. Melepaskan kebutuhan untuk selalu mengendalikan arah segalanya bukan berarti hidup tanpa arah. Justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk menata ulang pusat kendali. Kita mencoba mengatur dunia dan mulai mengatur diri sendiri. Kita tetap melangkah dengan niat, tetapi tidak memaksa hasil. Kita tetap berusaha, tetapi tidak mengikatkan ketenangan pada keberhasilan yang belum tentu terjadi. Ada ketenangan yang muncul saat kita menerima bahwa tidak semua hal membutuhkan campur tangan kita, bahwa sebagian peristiwa hanya perlu kita hadapi dengan sikap yang tepat, bukan dengan kontrol yang berlebihan. Saat kita berhenti mencengkeram masa depan, pikiran menjadi lebih lapang. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan akan kemungkinan, melainkan hadir penuh dalam apa yang sedang terjadi. Seringkali, hidup justru menemukan arahnya ketika kita berhenti memaksanya. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya, kita memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk bekerja. Kita belajar menyesuaikan langkah tanpa kehilangan nilai. Kita belajar menerima perubahan tanpa kehilangan jati diri pada akhirnya. Kendali sejati bukanlah tentang memastikan dunia berjalan sesuai kehendak kita, melainkan tentang menjaga agar batin tetap tenang di tengah dunia yang terus berubah. Dan ketika kebutuhan untuk mengendalikan arah segalanya dilepaskan, hidup tidak menjadi kacau. Ia justru menjadi lebih jujur, lebih ringan, dan lebih bisa dijalani dengan kesadaran penuh. Poin ke-6. Melepaskan reaksi emosional terhadap hal yang tidak bisa diubah. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa kita ubah, namun tetap mampu mengguncang batin kita berulang kali. Kata-kata yang sudah terucap, keputusan yang telah diambil, keadaan yang terlanjur terjadi. Peristiwa itu mungkin telah berlalu, tetapi reaksi emosional kita terus hidup di dalam diri. Kita marah, kecewa, menyesal, atau terluka, seolah dengan terus bereaksi, kenyataan akan berubah dengan sendirinya. Reaksi emosional seringkali terasa spontan dan wajar. Namun ketika ia terus muncul terhadap hal yang sama, terhadap sesuatu yang jelas tidak bisa diubah, disitulah ia berubah menjadi beban. Kita tidak lagi merespons realitas, melainkan terjebak di dalamnya. Emosi mengambil alih kendali, dan batin kehilangan kejernihannya. Dalam pandangan Stoik, penderitaan tidak datang dari peristiwa, melainkan dari penilaian kita atas peristiwa tersebut. Dua orang bisa menghadapi keadaan yang sama, namun merasakan beban yang berbeda. Perbedaannya bukan pada apa yang terjadi, tetapi pada bagaimana mereka menyikapinya. Reaksi emosional yang tidak disadari membuat kita menyerahkan ketenangan kepada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Melepaskan reaksi emosional bukan berarti mematikan perasaan atau menjadi manusia tanpa empati. Ini bukan tentang menekan emosi, melainkan tentang tidak membiarkan emosi menguasai batin. Ada jarak yang perlu diciptakan antara peristiwa dan reaksi. Di ruang itulah kebijaksanaan bekerja. Seringkali kita marah bukan karena keadaan itu sendiri, tetapi karena kenyataan tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita kecewa karena berharap dunia bersikap lebih adil. Kita terluka karena menginginkan masa lalu berjalan berbeda. Namun Stoikisme mengajarkan bahwa melawan kenyataan hanya akan melahirkan penderitaan tambahan. Apa yang tidak bisa diubah tidak membutuhkan reaksi, melainkan penerimaan yang sadar. Ketika kita terus bereaksi secara emosional terhadap hal yang sama, kita sebenarnya sedang menghidupkan kembali peristiwa itu berkali-kali di dalam pikiran. Tubuh mungkin berada di masa kini, tetapi batin masih terjebak di masa lalu. Melepaskan reaksi emosional adalah cara untuk kembali hadir sepenuhnya pada saat ini, tanpa terus menyeret luka yang sama. Ini bukan proses yang instan, dibutuhkan latihan batin untuk berhenti bereaksi dan mulai mengamati. Mengamati emosi yang muncul tanpa langsung mengikutinya. Mengakui rasa marah tanpa menuruti kemarahannya. Mengakui rasa sedih tanpa membiarkannya menguasai arah hidup. Disinilah kekuatan sejati bekerja, bukan pada reaksi,
tetapi pada pengendalian diri. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa emosi, tetapi hidup dengan emosi yang teratur. Emosi menjadi tamu, bukan penguasa. Ia hadir, disadari, lalu dilepaskan. Ketika kita berhenti bereaksi terhadap hal yang tidak bisa diubah, kita mengambil kembali kendali atas diri sendiri. Dan pada akhirnya, ketenangan tidak datang karena dunia berubah menjadi lebih ramah, melainkan karena batin berhenti berperang dengan kenyataan. Kita tidak lagi membuang energi untuk melawan apa yang sudah terjadi. Kita memilih untuk menjaga jiwa tetap utuh, tenang, dan sadar. Di sanalah kebebasan batin menemukan bentuknya yang paling nyata. Poin ketujuh, melepaskan ketergantungan pada hasil akhir. Ada satu jebakan halus yang sering tidak kita sadari dalam menjalani hidup. Ketergantungan pada hasil akhir. Kita bekerja, berjuang, bersabar, dan bertahan dengan satu bayangan di kepala, bahwa semua itu harus berujung pada hasil tertentu. Ketika hasil itu tidak datang, atau datang tidak sesuai harapan, seluruh usaha terasa sia-sia. Bukan karena usaha itu benar-benar kosong, melainkan karena sejak awal kita menggantungkan maknanya pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Kita hidup di zaman yang sangat memuja hasil. Segalanya diukur dari pencapaian, angka, dan pengakuan. Process hanya jika berujung sukses, dan usaha dianggap bernilai hanya jika menghasilkan sesuatu yang bisa dilihat. Tanpa sadar, pola pikir ini meresap ke dalam batin. Kita mulai percaya bahwa ketenangan dan harga diri bergantung pada hasil akhir, bukan pada cara kita menjalani proses itu sendiri. Dalam pandangan Stoik, ketergantungan pada hasil adalah sumber kegelisahan yang terus-menerus, bukan karena berharap itu salah, tetapi karena hasil tidak pernah sepenuhnya berada dalam kuasa manusia. Kita bisa mengendalikan niat, usaha, dan sikap, namun kita tidak bisa memastikan bagaimana dunia akan meresponsnya. Ketika kita menjadikan hasil sebagai tolok ukur ketenangan, kita menyerahkan ketentraman batin kepada faktor yang tidak bisa kita jaga. Melepaskan ketergantungan pada hasil akhir bukan berarti hidup tanpa tujuan. Justru ini adalah upaya untuk memurnikan tujuan itu sendiri. Kita tetap melangkah dengan arah, namun tidak mengikatkan nilai diri pada garis akhir. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan karena janji hasil, tetapi karena itu adalah tindakan yang selaras dengan nilai yang kita pegang. Seringkali, kekecewaan terbesar bukan datang dari kegagalan, melainkan dari ekspektasi yang terlalu melekat pada hasil. Kita merasa tidak cukup baik hanya karena hasil tidak sesuai rencana. Kita meragukan diri sendiri, padahal yang terjadi hanyalah dunia berjalan di luar prediksi kita. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang ia capai, tetapi oleh bagaimana ia bertindak di bawah ketidakpastian. Ketika ketergantungan pada hasil dilepaskan, batin menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi hidup dalam kecemasan akan kemungkinan gagal. Kita hadir sepenuhnya dalam proses, melakukan yang terbaik tanpa terus menoleh ke garis akhir dengan ketakutan. Di titik ini, usaha menjadi lebih jujur, lebih tenang, dan lebih berkelanjutan. Ada kebebasan yang lahir saat kita menerima bahwa hasil adalah tamu, bukan tuan. Ia boleh datang atau tidak, namun ia tidak menentukan siapa kita. Kita berhenti menilai hidup hanya dari satu titik akhir, dan mulai melihat nilai dalam setiap langkah yang kita ambil dengan sadar pada akarnya. Hidup tidak pernah menjanjikan hasil yang selalu adil, tetapi selalu memberi ruang bagi sikap yang bermartabat. Dan ketika kita melepaskan ketergantungan pada hasil akhir, kita menemukan sesuatu yang lebih kokoh dari keberhasilan. Ketenangan batin yang tidak mudah runtuh oleh keadaan apapun. Poin ke-8. Melepaskan perlawanan batin agar jiwa tetap tenang. Ada perlawanan yang paling melelahkan, namun sering tidak kita sadari keberadaannya. Bukan perlawanan terhadap dunia luar, melainkan perlawanan yang terjadi diam-diam di dalam batin. Kita menolak keadaan yang sudah terjadi, menyangkal kenyataan yang tidak sesuai harapan, dan terus berdebat dengan hidup seolah realitas bisa diyakinkan untuk berubah. Disitulah jiwa perlahan kehilangan ketenangannya. Perlawanan batin tidak selalu berbentuk kemarahan yang meledak. Ia sering hadir sebagai keluhan yang terus berulang, penyesalan yang tak kunjung selesai, atau pikiran yang berkata, seharusnya tidak begini. Kita mungkin tampak tenang dari luar, namun di dalam diri ada konflik yang tidak pernah berhenti. Energi habis, bukan karena keadaan terlalu berat, melainkan karena kita terus melawannya. Dalam pandangan Stoik, perlawanan batin adalah sumber utama penderitaan. Dunia berjalan sesuai hukumnya sendiri, bukan sesuai keinginan manusia. Ketika kita menuntut kenyataan,
agar menyesuaikan diri dengan harapan kita sedang menciptakan konflik yang tidak perlu. Bukan kenyataan yang menyakiti jiwa, melainkan sikap kita yang menolak menerimanya. Melepaskan perlawanan batin bukan berarti pasrah tanpa martabat. Ini bukan tentang berhenti peduli atau kehilangan semangat hidup. Ini adalah sikap sadar untuk berhenti bertengkar dengan apa yang sudah terjadi. Kita tidak menyangkal rasa sakit, tetapi kita tidak memperpanjangnya dengan penolakan yang terus-menerus. Kita mengakui kenyataan tanpa menambah luka dengan kemarahan dan keluhan batin. Seringkali kita mengira ketenangan akan datang setelah situasi berubah. Padahal, Stoikisme mengajarkan kebalikannya. Ketenangan datang ketika sikap batin berubah. Saat kita berhenti melawan kenyataan, beban terasa lebih ringan, meski keadaan tetap sama. Jiwa menemukan ruang untuk bernapas karena tidak lagi terjebak dalam konflik internal. Perlawanan batin membuat kita hidup di masa lalu atau masa depan. Kita menyesali yang sudah terjadi atau mencemaskan yang belum tentu terjadi. Dengan melepaskannya, kita kembali ke saat ini. Bukan untuk menikmati segalanya, tetapi untuk hadir sepenuhnya. Kehadiran inilah yang menjadi fondasi ketenangan sejati. Melepaskan perlawanan batin adalah latihan keberanian. Dibutuhkan kekuatan untuk berkata dalam hati, "Aku menerima ini apa adanya." Bukan karena kita menyukai keadaan tersebut, tetapi karena kita memilih untuk tidak menghancurkan diri sendiri dengan penolakan yang tak berujung. Di titik ini, jiwa berhenti tegang, pikiran menjadi lebih jernih, dan langkah terasa lebih ringan pada akhirnya. Jiwa yang tenang bukanlah jiwa yang hidup tanpa masalah, melainkan jiwa yang tidak lagi berperang dengan kenyataan. Ketika perlawanan batin dilepaskan, kita tidak menjadi lemah. Kita justru menjadi utuh. Karena ketenangan sejati tidak lahir dari dunia yang ideal, tetapi dari batin yang berdamai dengan apa yang memang tidak bisa diubah. Pada akhirnya, hidup tidak menuntut kita untuk menguasai segalanya, melainkan untuk memahami batas diri dengan jujur. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada yang harus dilepaskan agar jiwa tetap utuh. Ketika kita berhenti melawan apa yang berada di luar kuasa, ketenangan tidak lagi menjadi sesuatu yang jauh, melainkan hadir sebagai sikap batin yang terlatih. Channel ini tidak menawarkan jalan pintas, apalagi janji hidup tanpa luka. Yang kami hadirkan adalah ruang sunyi untuk berpikir lebih jernih, untuk menata kembali cara memandang hidup, dan untuk melatih keteguhan di tengah dunia yang terus berubah. Di sini, setiap pembahasan bukan sekadar kata-kata, melainkan undangan untuk berdamai dengan kenyataan. Jika kamu merasa lelah oleh harapan, konflik, dan tuntutan yang tak kunjung usai, mungkin yang kamu butuhkan bukan dunia yang berubah, melainkan cara pandang yang lebih bijaksana. Dan bila kamu memilih untuk berjalan bersama kami, semoga setiap narasi menjadi pengingat bahwa ketenangan sejati tidak lahir dari kendali atas dunia, tetapi dari kendali atas diri sendiri.